Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Andriano dari program studi PPKN Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple intelligence. Selamat menyaksikan. Latar belakang teori multiple intelligence lahir pada awal 1980-an sebagai respon terhadap pandangan tradisional tentang kecerdasan yang dianggap terlalu rumit. Saat itu, kecerdasan manusia hampir selalu diukur hanya dengan tes IQ yang berfokus pada kemampuan logika dan bahasa. Gardner melihat bahwa pendekatan tersebut tidak mencerminkan keberagaman kemampuan manusia dalam kehidupan nyata. Kemudian ada konsep dasar. Multiple intelligence adalah teori yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang bekerja secara relatif independen. Artinya, setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak hanya diukur dari kemampuan logika atau bahasa seperti pada tes IQ tradisional. Gardner menegaskan bahwa setiap orang memiliki potensi yang beragam dan kecerdasan tidak hanya bersifat akademik. Mengapa teori ini penting? Karena mengubah cara kita menilai kecerdasan, mengembangkan pendidikan yang lebih adil dan humanis, menghargai potensi unik setiap individu, membantu menemukan bakat dan arah karir, mengurangi stigma dan meningkatkan kepercayaan diri, dan terakhir, sesuai dengan kebutuhan zaman modern yang menuntut keberagaman kompetensi. Kemudian, jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa efektif, baik lisan maupun tulisan. Ciri-ciri atau karakteristiknya yaitu pandai bicara, menulis, bercerita, mudah memahami teks, kayak kosakata. Contoh profesinya yaitu penulis, jurnalis, guru, dan penyiar. Yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis. Kemampuan berpikir secara logis, analitis, dan memahami pola serta angka. Ciri-cirinya itu suka menghitung, dapat memahami pola dan hubungan sebab akibat, dan menyukai eksperimen dan pemecahan masalah. Contohnya sebagai profesi yaitu ilmuwan, analisis data, programmer, dan akuntan. Yang ketiga, kecerdasan visual atau spasial, yaitu kemampuan membayangkan, memvisualisasikan, dan memahami hubungan ruang serta bentuk. Ciri-cirinya yaitu mudah memahami peta, diagram, gambar, imajinatif dan kreatif, suka desain atau seni visual. Contohnya yaitu sebagai profesi arsitek, desainer grafis, fotografer, dan pilot. Keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara efektif yang mengekspresikan ide, menciptakan sesuatu, atau melakukan terarah. Ciri-cirinya yaitu cakap menari, berolahraga, atau mainkan alat. Belajar melalui praktik langsung, koordinasi tubuh yang baik. Contoh profesinya yaitu atlet, penari, aktor, mekanik, dan ahli bedah. Kemudian yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mengenali, menciptakan, dan mengekspresikan musik, ritme, dan melodi. Ciri-cirinya yaitu peka terhadap nada, tempo, harmoni, suka menyanyi atau memainkan alat musik, mudah mengingat informasi melalui lagu. Contoh profesinya yaitu musisi, komposer, atau penyanyi. Keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dan memahami orang lain secara efektif. Ciri-cirinya yaitu mudah bekerja sama, suka berdiskusi, empatris, pandai berkomunikasi, dan memahami perasaan orang lain. Contoh profesinya yaitu guru, konselor, pemimpin, dan negosiator. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri secara mendalam, perasaan, motivasi, tujuan hidup. Ciri-cirinya yaitu sadar akan kekuatan dan kelemahan diri, mampu mengontrol emosi, dan reflektif dan mandiri. Contoh profesinya yaitu penulis,
psikiater, peneliti, dan filsuf. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali, mengklasifikasikan, dan memahami alam serta lingkungan sekitar. Ciri-cirinya yaitu senang kegiatan outdoor, peka terhadap perubahan alam, suka berkebun, dan suka memelihara hewan. Contoh profesinya yaitu ahli biologi, petani, dokter hewan, dan konservasionis. Kemudian ada strategi mengajar. Yang pertama dari kecerdasan linguistik. Strategi mengajarnya yaitu diskusi di kelas, debat, storytelling, penugasan buat esai, laporan, ringkasan atau jurnal, membaca teks, menganalisis isi bacaan, presentasi lisan, atau membaca puisi. Kemudian kecerdasan logis atau matematis. Strategi mengajarnya yaitu latihan pemecahan masalah, kegiatan eksperimen, analisis data, dan pengamatan pola, menggunakan grafik, tabel, atau diagram logika, mempermainkan teka-teki, kuis berbasis logika, dan simulasi ilmiah. Kemudian kecerdasan visual atau spasialis. Strategi mengajarnya itu menggunakan gambar, peta konsep, diagram, charts, video, dan grafik. Mengajak peserta didik membuat poster, sketsa, atau mind map. Menggunakan media visual seperti model 3D atau aplikasi visualis. Dan terakhir menggunakan warna untuk mengkoordinir materi. Kemudian kecerdasan kinestetik. Strategi mengajarnya yaitu pembelajaran berbasis praktik, eksperimen, atau role play. Permainan edukatif yang melibatkan gerak, menggunakan alat olahraga, manipulatif, atau proyek keterampilan tangan. Memberikan kesempatan untuk bergerak atau bekerja di luar kelas. Kemudian kecerdasan musikal. Strategi mengajarnya yaitu menggunakan lagu, ritme, atau musik saat belajar, membuat jingle atau nyanyian untuk menghafal konsep, memutar musik latar untuk meningkatkan fokus, dan terakhir menganalisis lagu terkait tema pembelajaran jika relevan. Keenam, kecerdasan interpersonal. Strategi mengajarnya yaitu pembelajaran kolaboratif atau kerja kelompok, proyek berbasis komunitas atau wawancara, role play sosial, dan diskusi kelompok kecil, dan memberikan tugas yang membutuhkan interaksi atau negosiasi. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Strategi mengajarnya yaitu penulisan refleksi, jurnal harian, dan evaluasi diri. Memberikan waktu untuk berpikir mandiri, menetapkan tujuan belajar personal, dan terakhir tugas proyek individu sesuai minat pribadi. Dan terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Strategi mengajarnya yaitu observasi lapangan, studi lingkungan, atau eksperimen alam. Menggunakan contoh dari alam, pembelajaran atau tumbuhan, hewan, cuaca, proyek perawatan tanaman, atau kampanye lingkungan. Sumber belajarnya itu video alam, spesimen, dan aktivitas auditorium. Jadi, pada intinya, teori multiple intelligence menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berkembang secara berbeda. 8 kecerdasan: linguistik, logis, matematis, visual spesialis, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalis menjadi dasar bahwa kemampuan manusia tidak hanya dapat diukur dengan
satu jenis tes atau penilaian. Dalam pendidikan, memahami ragam kecerdasan ini sangat penting karena memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih beragam, inklusif, dan efektif. Setiap kecerdasan memiliki indikator spesifik yang membantu mengidentifikasi kekuatan siswa. Dengan mengetahui indikator tersebut, guru dapat memilih strategi mengajar yang sesuai, seperti diskusi untuk kecerdasan linguistik, eksperimen untuk logis atau matematis, visual untuk visualis, kegiatan praktik untuk kinestetik, musik untuk musikal, kerja kelompok untuk personal, refleksi untuk interpersonal, dan observasi alam untuk naturalis. Secara keseluruhan, teori ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna karena siswa dapat belajar sesuai gaya dan kecerdasannya masing-masing. Hal ini mendorong mereka untuk berkembang secara optimal, merasa dihargai, dan lebih termotivasi dalam proses belajar.